Rekan-rekan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini saya sedikit akan menyampaikan terkait tentang ma'rifatul Islam, kita mengenal agama kita, agama Islam ini. Ya. Kita tahu bagaimana Islam adalah agama al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah ya'lu, sangat tinggi, wa la yu'la alaih, dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Islam itulah sangat mulia, tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Kenapa? Karena Islam ini adalah agama langit yang Allah turunkan untuk kita semuanya. Ini keyakinan kita harus betul-betul kita tanamkan. Ya, jadi Islam adalah agama langit dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan agama yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Ya, jadi sungguhnya din yang mendapatkan ridha dari Allah ini adalah Islam. Wa ma yabtaghi ghayra Islam madina fala yuqbala minhu wa wa fil akhirati minal khasirin. Nah, silahkan teman-teman dibuka dulu ya, sekalian tadabbur ya, di dalam surat Ali Imran ya, surat ketiga ayat 80-an itu. Ayat 85. Nah, ayat 85 halaman 61 ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Dari ayat ini menunjukkan ya, kita harus yakin, seyakin-yakinnya hanya Islamlah agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam adalah agama yang mendapatkan keridhaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan teman-teman buka Ali Imran, masih ayat yang ke-19-nya, halaman 52 ya. Untuk menguatkan keyakinan kita, keimanan kita. Ini Allah sampaikan, inna dina indallahil Islam ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam ya. Sesungguhnya agama yang mendapatkan ridhaan adalah Islam. Jadi karena makan Allah Subhanahu wa taala, nah dari ayat ini tentunya kita semakin yakin, semakin kokoh, dan semakin kuat ya untuk mewujudkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Keseharian kita harus ya harus Islami gitu. Bukan hanya sholat saja yang Islam ya, pakaian juga harus Islam. Ini kita bergaul juga harus Islam, kita bekerja tunjukkan keislaman kita berbisnis, berdagang, gitu kan, tunjukkan keislaman kita. Isyhadu bi ana muslimun, saksikanlah saya adalah sebagai seorang muslim. Jadi walaupun di pasar kita kelihatan sebagai muslim, gitu. Kita di pasar kelihatan muslim, kita di masjid kelihatan muslim, gitu kan. Kita di masyarakat juga kelihatan muslim. Ini. Nah, ini kita harus tunjukkan itu. Di saat kita di perusahaan, di pabrik, tunjukkan keislaman kita. Ya, bagaimana Islam mengajarkan hal-hal kebaikan kepada kita semuanya. Nah, dari kalimat Allah Subhanahu wa taala, Islam ini secara bahasa, ya, Pak, secara bahasa adalah maknanya adalah silmun atau salmun. Yaitu apa? Adalah damai. Jadi Islam ini secara bahasa adalah damai. Islam mengajarkan kedamaian kepada kita, gitu. Nggak mengajarkan keributan, kerusuhan, kegaduhan, enggak, damai. Ini.
Jadi kalau ada orang Islam yang buat gaduh, berarti tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Ini. Coba teman-teman buka dalam surat Al-Anfal, surat ke-8. Ya. Ayat yang ke-61. Udah ketemu? Allah sampaikan pada kita, wa in janahu lisalmi, wa in janahu lisalmi fajanah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas-sami'ul 'alim. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, salm, ya damai, gitu kan? Fajanah laha wa tawakkal 'ala Allah. Maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Ini lisalmi, salmi, gitu. Islam itu kan tulisannya kan dari akar kan ini, salama yaslimu, gitu. Salama yaslimu. Jadi sin, lam, dan mim. Nah ini juga salmi, sin, lam, mim. Silmun. Ya. Jadi Islam ini adalah mendorong kita agar hidup kita itu damai gitu. Ya. Nah, kalau Islam dizalimi, ya kan? Kalau umat Islam dizalimi, tentunya ya kita tidak diam, kan gitu kan? Kita tidak diam. Ya kita harus hadapi gitu. Namun kita tidak memulai. Ya, kita tidak memulai selama kita itu bisa melaksanakan apa ibadah-ibadah kita, keyakinan kita, gitu, kita damai. Tapi kalau mereka mengganggu ibadah kita, beda lagi urusannya kan, gitu ya. Jadi boleh kita untuk menghadapi mereka yang melawan Islam, ya, dengan catatan tentunya. Namun prinsip dasarnya Islam adalah mengajarkan kedamaian, enggak keributan, gitu. Ini secara bahasa demikian. Terus selanjutnya adalah Islam maknanya adalah aslama. Itu apa? Ketundukan dan kepatuhan. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim harus tunduk dan patuh kepada siapa? Kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ini. Teman-teman buka di dalam surat Ali Imran ayat 83. Tadi kan 85 ya, Ali Imran. Sekarang buka 83, surat ketiganya. Ya. Sudah ketemu? Halaman 60, baris yang paling bawah. Afa ghaira dinillah yabghun. Maka mengapa mereka mencari agama selain agama Allah, gitu. Walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ya. Padahal apa yang ada di langit dan di bumi semuanya sudah berserah diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu aslama, sin, lam, mim. Tuh. Jadi setelah kita menyatakan keislaman kita, kita harus tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ta'na. Gitu. Ya, jadi ketundukannya itu jelas. Di saat Allah perintahkan kepada kita, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya sudah, gitu. Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Ini. Allah perintahkan kepada kita untuk zakat. Ya. Rasulullah SAW meminta kita agar kita menghormati orang lain. Fal yukrim jarohu, fal yukrim daifahu, gitu kan? Fal yakul khairan aw yasmut. Ya kita hendaklah memakai pilihan-pilihan kata yang baik. Gitu. Kan sekarang ini kan urusan-urusan kecil jadi besar.
Karena apa? Karena pilihan kata yang kurang baik. Gitu. Ya, pilihan kata yang kurang baik. Ya marah boleh, gitu kan? Namun di saat kita marah, akal kita harus jalan. Gitu. Ya, akal kita harus jalan. Karena kalau akal kita tidak jalan, tidak berfungsi, udah akhirnya apa? Terbawa emosi dan kita marahnya nggak berakal. Ya, marah banting gelas, gitu kan? Ya, banting TV, ya, ada banting HP, gitu. Saat marah kayaknya asik aja banting HP, banting gelas, banting TV, ya. Selesai marahnya nyesel, gitu ya. Ini. Nah, jadi marah kita juga harus terkontrol, gitu. Ya, jangan asal marah, gitu. Dan bahkan kalau Rasulullah kan sampaikan la taghdab falakal jannah. Jangan marah. Karena kalau marah itu adalah menguras energi kita. Ya, menguras tenaga kita. Nah, kalau orang marah itu ngos-ngosan gitu ya. Kenapa? Ya tenaganya habis. Gitu. Makanya hati-hati. Nah, ini ketundukan dan kepasrahan kita, gitu kan? Itu sampai demikian apa? Dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ya. Jalan-jalan lagi ayo, surat ke-6 ayat 162. Ya. Sudah ketemu? 150 halamannya. Ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, semuanya adalah untuk lillah, untuk Allah. Jadi teman-teman dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidur gitu Pak ya, tidur itu lillah. Gitu. Makanya sebelum tidur hendaklah kita banyak melaksanakan apa aktivitas dalam kehidupan kita. Dalam tidur kita, sebelum tidur itu banyak doanya. Disunahkan kita berwudu, gitu kan? Terus sebelum tidur baca doa paling tidak Allahumma. Ada yang hafal? Masa belum hafal? Ya, masa Allahumma ahya wa amut. Gitu. Itu bangun tidur. Ya. Jadi bismika Allahumma ahya. Ya. Ini doa-doa seperti itu paling tidak kita ini. Belum lagi ada lagi sebelum tidur kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa gitu. Jadi mau masuk kamar mandi gitu. Ya, jadi semuanya menunjukkan tundukan kita kepada Allah. Di saat kita bekerja, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan kita kepada Allah. Makanya di saat kita bekerja, hasil dari pekerjaan kita, ya, hasilnya pendapatan kita juga sebagian kita pasrahkan kepada Allah dengan ya zakat kita, infak kita, sedekah kita. Jangan semuanya untuk kita sendiri, ada hak orang lain juga. Ya, ada zakat. Kalau belum sampai kepada nisab zakatnya, gitu kan? Ya infaknya dikeluarkan. Gitu. Nah ini adalah hidup kita, semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Di saat kita berumah tangga, berkeluarga, gitu kan? Ini juga dalam rangka apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini harus kita tanamkan betul, ya. Di saat kita berumah tangga, berkeluarga karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan nyaman aja. Akan kita lalui dengan nyaman. Ya. Selama niat kita adalah kokoh. Makanya salah satu cara agar keluarga kita sakinah, gitu kan, niatkan itu adalah untuk ibadah kita kepada Allah, keluarga itu, agar sakinah, agar tenang gitu. Ya. Yang berikutnya, Bapak Allah Subhanahu wa taala rekan semuanya, makna Islam adalah salim,
ya, salim bersih, gitu. Jadi kita diajarkan oleh Islam ini adalah bersih lahir dan juga bersih batin. Coba teman-teman perhatikan, Allah sampaikan kepada kita di dalam surat yang ke-26, ini adalah surat Asy-Syu'ara. Ya, surat Asy-Syu'ara. Ayat 89. Ya. Sudah ketemu? Jadi ayat 88 sebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun. Suatu hari nanti tidak ada manfaatnya harta kita dan juga keturunan kita, anak-anak kita. Ila man ata Allah biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya, halaman 371. 371. Ayat yang ke-89. Ila man ata Allah biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya, dilapangkan, Pak, bersihkan hati kita ini. Ya, agar hidup kita nyaman gitu kan, itu bersihkan hati. Seringkali kan hati kita itu kan sendal jepit masukkan ke hati, gitu kan? Terus apa, baju kotor masuk ke hati, gitu kan? Jemuran masuk ke hati, itu, HP masuk ke hati, motor masuk ke hati. Kenapa? Hati kita itu sempit, isinya itu aja. Ini, ya. Jadi di saat hati kita bersih, nyaman aja hidup kita, nyantai aja, gitu. Makanya kalau hati kita bersih, ya Pak ya, kita berhadapan dengan teman kita yang kita benci, nyantai aja, gitu. Teman itu ngeselin gitu ya, buat kita itu nggak nyaman gitu kan. Ya kalau hati kita itu kita bersihkan, nyantai aja. Ini. Kan ada kan orang yang ngeselin kan, ya. Ya ngomongnya sembarangan aja gitu kan, milih katanya seringkali juga nggak tepat gitu. Ya. Jadi sudah bersihkan aja. Makanya ada istilah begini, di saat kita itu menerima sesuatu hal-hal yang tidak baik, kita harus punya tempat, namanya adalah tempat-tempat sampah dalam diri kita, gitu kan. Jadi kalau ada yang nggak baik kita filter gitu Pak, taruh tempat sampah agar nggak kepikiran, agar nggak ganggu hati kita. Kan kalau ganggu hati kita, gitu kan, kita ketemu dengan orang, kebetulan orang nggak kita sukai, hati kita sudah terganggu, itu akan ada syak gitu, ada sesuatu. Lagi ngomong santai dia datang, langsung ngomongnya terganggu, gitu kan? Kenapa? Hati. Ya, makanya bersihkan hati kita. Dan Islam mengajarkan itu. Ya, kata Rasulullah SAW, inna fi jasadil mudghah, wa idza sholahat sholahati jasadikuluh, wa idza fasadati jasadikuluh ala wahya qalb. Dalam diri kita itu ada mudghah, segumpal daging, darah, gitu kan. Nah itu kalau buruk semuanya, kalau rusak semuanya, kalau baik semuanya. Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Nah, hati kita itu harus betul-betul kita bersihkan. Ya. Dan sampai ada hal-hal yang mengganggu. Makanya suatu saat gitu kan tidak ada manfaatnya apa-apa, banun kita, mal kita, ila manata Allah biqalbin salim, kecuali menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati bersih itu enak, nyaman aja. Ya. Terus Islam juga mengajarkan kepada kita adalah bersih lahir. Ya, salah satunya adalah dengan pelaksanaan wudhu, gitu. Ya. Ini wudhu ini adalah membersihkan hati kita, ya, batin kita dan juga lahir kita. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah firmankan kepada kita. Ya. Ini landasan kita untuk berwudu. Ya. Halaman 108. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu dan sampai ke siku. Gitu kan? Ini kan dasar kita untuk wudu. Ya. Kalau kita sehari ya, mau sholat wudu kan bersih, Pak. Ya kan?
Kan wudhu itu kan disunahkan kita untuk mencuci tangan, cuci tangan sebelum ya, sampai sela-selanya dicuci gitu kan. Nah ini kan luar biasa. Ya, jadi mengajarkan kita. Terus kaki juga dicuci, sela-selanya itu jari-jarinya juga dibersihkan gitu. Ini kan mengajarkan kebersihan kepada kita. Kita diajarkan istinja. Apa Pak? Istinja apa? Ya, membersihkan najis gitu kan? Di saat kita buang hajat, diajarkan itu. Ini. Ya, bahkan ada seorang tukang laundry itu masuk Islam. Ya. Tukang cuci masuk Islam karena apa? Karena kok ini kalau orang Islam yang mencuci baju, gitu kan, kok nggak bau gitu. Tapi kalau orang lain itu kok baunya bukan main. Luar biasa baunya. Kenapa? Karena kita diajarkan istinja. Setelah kita buang air besar gitu kan, diajarkan istinja. Gitu. Nah ini kan luar biasa kebersihannya gitu. Kita disunahkan untuk apa? Untuk khitan gitu kan. Ya ada syarat khitan. Itu kebersihan kemaluan kita. Ini agar bersih dari najis kan. Dan bahkan ada penyakit gitu kan, suka ada penyakit obatnya khitan. Gitu, disunat. Nah ini kan luar biasa ini. Itu kan menjaga kebersihan kemaluan kita. Ya dari najis-najis yang nempel itu. Nah, ini kan diajarkan. Ya, jadi Islam inilah sangat perhatian kepada kebersihan. Terus salam, ya maknanya adalah salam. Yaitu apa? Salam adalah keselamatan. Ya. Bapak semuanya silahkan buka di dalam surat Maryam surat 40 surat 9 surat 19 ya ayat 47 ya halaman 308 ayat 47. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi. Ayat 47, Pak. Qala salamun alaik. Ya, salam. Qala salamun alaik. Dan Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Sin lam mim. Gitu. Ya, jadi secara bahasa Islam ini adalah salam, sin lam mim. Keselamatan fi dunya dan juga keselamatan di akhirat. Gitu. Jadi salam, salim, silmun. Ya, tadi silmun damai, salim bersih, gitu kan? As-salama ketundukan dan kepatuhan, salam keselamatan. Nah ini kan dari sisi nama saja Pak ya. Ini Masya Allah ya. Islam demikian indah ya kan. Makanya dikatakan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam sangat tinggi dan tidak ada menandingi ketinggian Islam ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ya, oleh karena itu kita harus yakin ya, kita harus percaya, kita harus pede gitu kan terhadap agama kita ini yang mengajarkan demikian banyak kebaikan kepada kita ya, dan mengarahkan kita agar kita mendapatkan keselamatan fi dunya wal akhirah. Ini secara bahasa. Terus mana Islam secara istilahan ya, secara istilahan Islam ini adalah wahyu ilahi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karangan manusia, gitu kan? Dan bahkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ini adalah wahyu, gitu. Jadi bukan karangan Rasulullah. Rasulullah bersabda itu adalah bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan teman-teman buka di dalam surat Az-Zumar, ya surat ke-53.
ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu ya menurut keinginannya. Al-Quran menurut keinginannya Rasulullah SAW. Namun adalah in huwa illa wahyu yuha, itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini. Islam Pak, rujukan utamanya Al-Quran dan hadis. Rujukan utamanya. Gitu. Dan Al-Quran ini adalah bukan karangan Rasulullah, namun ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu terbimbing oleh wahyu gitu. Ya, dibimbing oleh wahyu. Jadi kalau selama kita memakai Al-Quran dalam kehidupan kita, fala yadhillu wala yashqa, tidak akan tersesat dan juga tidak akan celaka. Gitu. Ya. Kalau hidup kita terbimbing oleh wahyu. Jadi rahmatkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kita harus menyesuaikan semua aktivitas keseharian kita jangan sampai keluar dari nilai-nilai yang Allah ajarkan kepada kita. Ya. Silakan nanti diurut gitu kan, diurut apa? Ya, aktivitas kita. Ini kira-kira keluar nggak dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah diturunkan kepada nabi dan rasul. Ini. Teman-teman buka dalam surat Ali Imran ayat 84. Surat ketiga ayat 84. Sudah ketemu teman-teman? Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna mir rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Coba di ujungnya itu wa nahnu lahu muslimun. Ya, nahnu muslimun, gitu kan? Kalau sendirian kita muslim, kalau banyak berarti muslimun. Gitu. Kalau sendiri kita muslim, kalau bareng-bareng mungkin berarti kan kita nahnu muslimun, kita semua seorang muslim. Gitu. Nah ini juga ujung ayat, coba perhatikan wa nahnu lahu muslimun, ya kan? Dan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala muslimun, ketundukan dan kepatuhan sebagai seorang muslim. Siapa dia? Katakanlah ya Muhammad, kami beriman kepada Allah. Ya. Allah sampaikan ya Muhammad, sampaikan kami beriman kepada Allah. Kepada apa yang diturunkan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah, kepada Allah kami berserah diri. Tuh. Semuanya, gitu kan, para nabi dan rasul adalah sebagai seorang yang ketunduk dan taat kepada Allah. Wa nahnal muslim. Yang berbeda adalah apa? Ya syariatnya berbeda, namun prinsip dasarnya adalah sama, yaitu apa? Ketuhanannya sama, konsep ketuhanannya sama. Yang beda adalah syariatnya, gitu. Ya sholatnya zaman Nabi Musa seperti apa, ya kita tidak tahu. Dan waktunya seperti apa, kita juga tidak tahu, gitu kan? Zakatnya, gitu. Namun prinsipnya adalah
ketuhannya adalah sama. Ketundukan kepatuhannya adalah sama, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus bangga dengan demikian. Jadi apa yang risalah yang dulu gitu kan dibawa oleh nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah SAW itu adalah sama. Ya, nilai-nilai ketauhidannya sama. Dan baginda Rasulullah adalah Khatamul Anbiya, penutup para nabi, dan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya dan memansuh gitu kan apa? Menghapuskan ajaran sebelumnya sehingga sekarang hanya pakai Islam. Jadi ini luar biasa. Ya. Ila yaumil qiyamah bahkan. Ya, sampai hari akhir nanti. Islam secara istilah adalah minhajul hayah, Pak. Itu apa? Panduan dalam kehidupan kita. Ya, panduan dalam kehidupan kita. Silakan Bapak buka di dalam surat 45, ya, surat Jathiyah. Surat 45 ayat yang ke-20. Ya. Kita ketemu? Hadza basairul linnas wa hudaw wa rahmah liqaumi yuqinun. Ya. Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Jadi Islam ini adalah minhajul hayah, panduan kehidupan kita. Coba apa yang nggak dipandu oleh Islam? Gitu. Bekerja, Bapak bekerja. Ya. Bapak buka di dalam surat At-Taubah ayat 105. Ya, surat ke-9 tentang bekerja. Gitu. Surat ke-9 ayat 105. Ya. Allah sampaikan wa qul i'malu. Ya. Dan katakanlah, ya kan, i'malu, bekerjalah kamu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti Allah, Rasul dan orang beriman akan melihat hasil kerja kita, gitu. Jadi kita bekerja ini adalah nggak sembarangan, Pak. Ini adalah arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan kita bekerja. Bekerja di mana? Ya boleh di ladang, gitu kan? Boleh di pasar, boleh di pabrik, gitu. Ya. Kita diarahkan demikian rupa. Ya. Bahkan saya kasih contoh dulu, contoh ekstrim ya. Bagaimana pasangan kita, istri kita, gitu kan? Ya, kita berkeluarga, gitu kan? Ini panduannya luar biasa dari agama ini. Memang ini Islam ini adalah panduan dalam hidup kita. Kita makan, diminta makan, silakan kita makan, gitu. Itu kebutuhan kita kan? Tidur, silakan kita tidur. Ini. Dan bahkan tidur ya, Pak. Ini Bapak buka di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30. Ya. Ayat 23. Ya, ayat 23. Halaman 406. Allah sampaikan wa min ayatihi manamukum, dan tanda-tanda, gitu kan, dan sebagian ayat-ayatnya, ayat Allah Subhanahu wa taala, manamukum, tidur kalian bil lail, di waktu malam, wan nahar, gitu kan, di waktu siang hari, wabtighaukum min fadlih, gitu. Dan usahamu mencari sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidur dipandu malam hari, ya.
Di siang hari, teman-teman kalau shift malam tidurnya siang hari ya? Apa nggak tidur? Ya, ada panduannya, gitu kan? Namun sebaiknya juga adalah disampaikan oleh Allah SWT. Wa ja'alna laila libasa, wa ja'alna nahara ma'asha, gitu. Jadi di waktu malam, ya gitu kan, untuk istirahat kita, siang hari untuk pekerjaan kita, mencari penghidupan. Makanya disebutkan di siang hari kita mencangkul, gitu kan, tanahnya Allah Subhanahu wa taala, di malam hari kita mencangkul langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ibadah kita. Mereka kan disunahkan kan untuk qiyamul lail kan? Kapan waktunya qiyamul lail? Ya, setengah malam plus, gitu kan? Afdal adalah 2/3 malam, gitu. Ya jam 2, jam 3. Ya, maka alarmnya dibuat jam berapa? Ya paling enggak jam 4 lah, gitu ya. Ya jam 4:30 udah subuh, gitu kan. Nah jam 4 paling enggak persiapan, gitu kan. Dapat sholat malam, entah, gitu. Ya jadi ini panduannya lengkap. Ya makanya katakan Islam adalah sebagai minhajul hayah. Manhaj, panduan dalam kehidupan kita. Ya silakan teman-teman apapun, gitu kan. Makan itu sampai begini, kata Allah. Kan Allah sampaikan ini, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Makan, boleh silakan. Terus bagaimana makannya? Kata Rasulullah, kul samilah. Sebelum makan kita baca bismillah. Wa kul mimma yalik, makul biyaminika. Adalah kita makan dengan tangan kanan, gitu kan? Kita makan, kalau makan bareng-bareng yang terdekat, gitu. Teknisnya sampai diatur, gitu. Terus jumlahnya bagaimana? Ya kan jumlahnya. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan boleh, yang penting tidak israf, nggak banyak-banyak, nggak berlebihan. Biar nggak berlebihan bagaimana? Sepertiga kata Rasulullah untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga dikosongkan untuk udara. Itu luar biasa. Itu kan panduan, gitu kan. Masuk kamar mandi, kaki kanan atau kiri masuk duluan, apa dua-duanya lompat? Ya hati-hati, pleset, gitu kan. Kiri, terus keluarnya kanan. Itu kan panduannya, masya Allah, gitu. Nah, cuma seringkali kita itu nggak pakai panduan, gitu. Ya, kita mau ngaca saja, ya Pak, ngaca. Kan bercermin kan biasa kita kan, itu dipandu. Di saat kita bercermin adalah kita berdoa, Allahumma hasanta khalqi fa hasin khuluqi, gitu kan. Allah telah memperbaiki, menciptakan kita dengan bentuk yang terbaik, gitu kan. Dan semoga juga Allah memberikan pada kita apa, akhlak yang terbaik, fa hasin khuluqi, gitu. Nah cuma suka lewat ya, suka lewat ya. Jadi ini panduannya sangat lengkap ya, dalam kehidupan kita sehari-hari dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi ya Pak ya, secara keluarga, sosial, kita bertetangga, gitu kan. Kalau kita bertetangga adalah kita menghormati tetangga kita ya. Kalau kita lagi masak, gitu kan, perbanyak kuahnya bagi kanan kirinya, gitu kan. Kalau beli durian hati-hati, gitu ya. Dan sampai tetangga cuma dapat baunya, kitanya makan enaknya, ya jangan begitu. Sampai demikian. Kalau enggak ya hati-hati lah, ya. Jadi makan Allah SWT, inilah Islam minhajul hayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, dan semoga Allah muliakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.